はい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。O genki desu ka? Kito genki desu ne. Hai, minasan, ini adalah episode ke-48 dari pembelajaran bahasa Jepang dasar 1 yang ada di HP Nihongo. Dan kali ini judulnya adalah cara penggunaan kata ittekimasu atau itterashai di bahasa Jepang. Nah, jadi bersama saya Rahmat Sensei, kita akan bahas tentang kata-kata ittekimasu dan itterashai ini digunakannya pada saat apa sih seperti itu dan artinya apa seperti itu. Jadi kita akan kupas tuntas di episode ke-48 kali ini. Jadi tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai pelajarannya. Nah, ini dia penjelasan pertama. Pasangan kata ini digunakan ketika A mengatakan ittekimasu dan B mengatakan itterashai. Ini double S ya, itterashai. Sebagai tanggapan, kamus melakukan tugasnya cukup baik dengan menerjemahkan kata-kata ini dengan saya pergi dan sampai jumpa nanti secara berurutan. Nah, jadi sudah bisa sedikit dipahami ya konteks penggunaan kata ittekimasu dan itterashai. Misalkan saya ingin pergi ke sekolah atau ke kantor ya, dan saya mengucapkan kepada orang rumah, ya mungkin kepada ibu saya atau kakak atau abang saya, maka saya mengucapkan ittekimasu yang artinya kurang lebih adalah saya pergi dulu ya, seperti itu. Nah, kemudian orang rumah menjawab, atau B ini menjawab, atau orang rumah ini menjawab untuk menanggapi ungkapan saya yang ittekimasu itu adalah dengan itterashai, seperti itu. Atau kurang lebih artinya adalah sampai jumpa nanti, atau sebenarnya juga bisa bermakna doa loh teman-teman. Jadi kayak artinya semoga selamat sampai tujuan ya, seperti itu, atau hati-hati ya, seperti itu. Jadi kurang lebih juga bisa seperti itu, jadi bermakna doa. Jadi ittekimasu dan itterashai adalah dua padanan kata untuk konteks seperti ini ya. Misalkan keberangkatan keluar rumah untuk tujuan ke sekolah, ke kantor, atau tujuan yang lainnya. A mengatakan ittekimasu dan B mengatakan itterashai sebagai tanggapan dari ittekimasu. Baik, minasan, mari kita cek slide berikutnya. Nah, berikut adalah penjelasan kembali. Contoh yang paling umum adalah ketika seseorang meninggalkan rumah di pagi hari. Mereka akan mengatakan ittekimasu, saya pergi. Mereka yang tinggal di rumah menjawab dengan itterashai, semoga harimu menyenangkan. Kata ini digunakan hampir identik dengan seseorang yang pergi dalam perjalanan, saya pergi, atau semoga perjalananmu menyenangkan. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ya, jadi kurang lebih konteks penggunaannya adalah semacam ini. Jadi teman-teman pasti sudah bisa ada gambaran ya, dan sudah tentu memahami cara penggunaan kata ittekimasu dan itterashai. Baik, minasan, mari kita cek slide yang terakhir. Oke, minasan, ini adalah slide yang terakhir. Nah, ini penegasan kembali ya bagaimana arti dari ittekimasu dan juga itterashai. Nah, jadi kurang lebih arti dari ittekimasu adalah saya pergi dulu ya, diungkapkan ketika kita akan pergi keluar rumah dan diungkapkan kepada orang rumah. Yang ungkapan ini adalah ungkapan ketika akan keluar rumah untuk ke sesuatu tempat, baik itu sekolah, kantor, dan lain sebagainya. Nah, itterashai adalah tanggapan untuk ittekimasu, yang kurang lebih artinya ya seperti ada makna doa di situ ya, seperti itu. Jadi semoga harimu menyenangkan, itterashai. Bisa juga semoga selamat sampai tujuan ya, atau hati-hati ya, juga bisa bermakna seperti itu. Jadi ada unsur makna doa di situ. Oke teman-teman, sepertinya untuk episode ke-48 kali ini tentang konteks penggunaan kata ittekimasu dan itterashai cukup sampai di sini saja. Apabila ada kekurangan dalam materi pembelajaran bahasa Jepang dasar 1, teman-teman bisa silakan kirimkan saran, kritik, komentar di kolom komentar di bawah ini untuk kemajuan dan perkembangan HP Nihongo ke depan tentunya. Dan mohon maaf sebelumnya teman-teman, karena kondisi saya sebenarnya masih agak kurang sehat, jadi mungkin di audionya di suaranya agak kurang jelas ya, masih agak kurang sehat saya pribadi, jadi mohon maaf sekali lagi. Dan teman-teman jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube HP Nihongo dengan cara like, comment, share maupun subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari HP Nihongo setiap harinya, dan agar saya juga makin semangat untuk membuat konten-konten bahasa Jepang maupun konten-konten lainnya. Dan kalau begitu saya Rahmat Sensei pamit.
これで終わりです。日本語の勉強を頑張ってください。この動画を見てくれて本当にありがとうございました。じゃあ次の動画でまた会いましょう。